Jadi nama usahanya ini apa Pak? Om. Nggak ada. Halo. Hai guys, jadi agenda kita hari ini apa nih? Wawancara kan? Ya, Wawancara ke salah satu UMKM. Iya. Jadi nanti kita pokoknya akan Ngobrol ya? ngobrol sama Pemilik ya. pemilik dari Usahanya. usaha ini. Pokoknya kalian harus Ikutin nonton terus, ya ya. sampai akhir ya. Terus Siap? ada teman-teman juga. Ya. Ngobrol lagi yuk. Halo. Ikutin terus ya. Guys, jadi kalian harus ikutin terus ya kegiatan kami hari ini. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam adik-adik. Iya, dari mana ini? Kita dari mahasiswa Politeknik LPP Om. Iya. Iya. Jadi tujuannya kemari tuh mau wawancara. Iya. Kalau saya namanya Sita Om. Kita masnya iya, namanya. Kita oke. Iya, silakan duduk. Saya Asis Om yang video Om. Jadi kami di sini mau wawancara usaha yang Om geluti atau jalankan. Kami bareng-bareng nanti bakal gantian-gantian untuk nanya-nanyain Om tentang usahanya ya. Iya, Om bantu ya. Iya. Oke. Jadi Om, nama usahanya ini apa ya Om? Nama usaha kita usaha homemade ya, home industry di keripik pisang variasi rasa. Seperti itu nama usahanya Dapur Uma. Keripik pisang Dapur Uma, iya. Untuk produksinya sendiri tuh di rumah Om ya? Ini homemade ya, di rumah. Usahanya ini kapan ya Om didirikan? Ini sudah kita berdiri hampir 3 tahun. Lokasi usahanya sendiri di mana Om? Untuk kita produksi di Magelang. Kalau di Magelang ini alamatnya di mana Om? Bisa mungkin di dipaparkan? Ya, alamatnya di Jalan Mayor Human ya, di Mayor Human, Jalan Mayor Human, Kabupaten Magelang. Pemasaran sendiri ini ada di Jogja guys. Nah untuk produksinya, untuk pengolahannya itu di rumah, tepatnya di Kabupaten Magelang di Jalan Mayor Human. Oke guys, kita lanjut lagi bahas soal ini Om, perjalanan usaha dari bisnis yang Om lagi kembangkan ini. Kalau boleh tahu nih Om, usaha Om ini Om mulai dari Om pas usia muda atau pas udah berkeluarga gitu, boleh diceritakan Om sama kita dan teman-teman. Oh iya, perkenalkan dulu, nama Om Johan Angger Sepka Putro dari Magelang. Jadi usaha Om rintis dari Om masih single, masih sendiri. Jadi usaha Om itu yang benar-benar dari nol. Om memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Om bekerja di suatu perusahaan ekspedisi di Magelang. Om sudah 12 tahun, sudah karyawan tetap. Om punya ide atau inspirasi untuk buka usaha sendiri. Om resign, jadi Om mulai usaha dengan buka keripik pisang yang bervariasi rasa. Nah Om, ini menarik nih Om, apalagi kan awalnya Om ini sudah karyawan tetap di sebuah perusahaan gitu kan. Apakah sebelum mendirikan ini Om ada hambatan dari mungkin keluarga, loh kok resign dari kerjanya atau dari orang-orang luar gitu? Iya, Om? ya jelas ada pro dan kontra. Yang jelas yang dari keluarga itu yang bikin apa ya, untuk motivasi kita, mungkin bagi orang lain itu terhambat, tapi itu buat motivasi Om untuk lebih kreatif lagi, bisa lebih bersemangat lagi, karena kita keluar dari zona nyaman. Jadi tantangan dan hambatannya itu luar biasa, karena kita keluar dari zona itu tidak mudah karena yang tiap bulannya kita ada penghasilan tetap. Iya, benar. Kita keluar dari zona itu, kita mulai dari nol, dan itu belum tentu kita berpenghasilan tetap. Iya, seperti benar-benar, itu. Makanya Om membandingkan seperti itu karena pada usia tertentu kita di suatu perusahaan tidak akan kepake lagi. Makanya dari awal Om beranikan diri untuk resign, untuk membuka usaha sendiri, dengan harapan pada usia kita sudah usia pensiun, kita sudah mempunyai usaha sendiri. Iya. Seperti itu, harapannya seperti itu. Dari ceritanya Om tadi nih, berarti Om mendirikan usaha ini berarti sudah sesuai dengan minat ya, dengan produk ini, dan untuk segala macamnya ini berarti memang benar-benar
Om dari minat gitu ya mendirikannya? Iya, dari minat, karena maaf, bukan kita tidak percaya dengan perusahaan kita, tapi di Indonesia khusus pun diskriminasi usia masih melekat. Jadi di suatu perusahaan, apalagi swasta ya, usia 50 sekian kita sudah nggak dipakai. Jadi dengan usia segitu kita untuk membuka usaha akan kesulitan karena kita sudah faktor usia, sudah faktor tenaga, pemikiran sudah berkurang. Makanya dari awal memberanikan diri untuk resign dan berusaha sendiri untuk buka usaha, sehingga di hari tua kita sudah mempunyai skill, kita sudah mempunyai usaha sendiri. Dan seperti itu ya. Dan kita tidak akan kesulitan lagi untuk mencari nafkah ya, mencari nafkah seperti itu ya. Kita perlu tahu nih Om, untuk usaha ini sendiri sudah berapa lama Om menjalankannya gitu? Untuk dari zeronya, dari nolnya itu Om sudah 3 tahun, 3 tahun seperti itu ya. Oke guys, kita lanjut ke proses produksi. Kalau boleh sharing ya Om, untuk tahapan proses pengerjaannya itu gimana? Oke, untuk proses pengerjaannya sebenarnya mudah ya, mudah. Jadi nggak perlu untuk skill khusus ya. Kita perlu pisang. Kalau kita pakai ini adalah basicnya adalah pisang kepok. Pisang kepok kita belinya itu pisang kepoknya yang nggak terlalu matang, jadi setengah matang. Jadi prosesnya setelah kita pilih pisang yang terbaik, kualitas, terus usia pisang juga buahnya. Terus gitu kita proses untuk pemotongan untuk jadi keripiknya. Ya, seperti itu. Terus kita rendam sejenak dengan air. Terus kita goreng garing, kita tiriskan, kita ademkan dulu. Terus setelah itu lebih improve lagi untuk diberi varian rasa. Varian rasa di situ ada banyak ya. Ada beberapa, ada coklat, ada balado, ada pedas, ada keju, seperti itu. Berarti alat dan bahan yang digunakan itu ada pisang. Terus pemotong itu ada khusus atau? Ada pemotongnya juga, ya, pemotong untuk menjadi keripiknya, ada pemotongnya. Jadi untuk bahan-bahan juga cukup dengan minyak ya, minyak goreng itu. Bumbunya untuk itu kita bisa shake sama bumbu bubuknya seperti varian rasanya. Untuk pengerjaannya itu berapa lama untuk gorengnya? Kita pengerjaan sih sebenarnya agak lamanya di penggorengan ya. Kita harus minyak harus banyak, terus harus gorengnya harus benar-benar kering ya, kering biar untuk dikonsumsi biar crunchy seperti itu ya. Untuk penggorengannya kurang lebih ya 30 menit lah, ya 30 menit sampai 45 menit seperti itu. Produksinya per hari itu dapat berapa? Satu hari kita satu pack pisang ya, satu pisang itu berisi biasanya sampai 20 biji, ya sekurang lebih 20 atau 25 biji itu bisa sampai 6 packing. 6 packing ya untuk isi 250 gram seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemasaran. Nah Om, untuk pemasaran dari keripik pisang ini sendiri itu strateginya seperti apa? Untuk pemasaran kita untuk saat ini yang berjalan, kita memanfaatkan teknologi yang ada seperti di Facebook, IG, WA, forum-forum dan grup. Di sosial media. Iya betul sekali ya, sosial media. Oh iya Om, untuk pemasarannya sendiri kan lewat sosial media. Jadi itu varian-variannya sama kemasannya itu modelnya atau ada beberapa ukuran atau beberapa variasi. Sementara yang berjalan kita memakai untuk satu ukuran seperti ini 250 gram. Iya. Untuk varian rasa di kita ada coklat, ada balado, ada pedas dan keju. Untuk pemasaran sendiri kita untuk sementara kita delivery seperti itu ya, delivery pemesanan di sosial media. Kita untuk penghantarannya kita tetap delivery seperti itu ya. Oh ya Om, selain itu untuk tips-tipsnya untuk menghadapi pesaing-pesaing di pasaran kan banyak sekali juga keripik-keripik pisang yang produksi tetangga atau produksi yang lain, itu bagaimana bisa bersaing Om? Oke. Untuk kita bersaing, Om lebih ke delivery, jadi free ongkir. Jadi untuk menarik mereka, terus untuk kita lebih bersaing lagi,
kita lebih ke improve di rasa ya, varian rasa yang berjalan saat ini. Yang best seller memang untuk coklat seperti itu, yang terus Om sendiri lebih bersaing lebih baik lagi. Om ke improve, ada balado, ada pedas, ada keju seperti itu, dan original gitu. Oh ya Om, untuk kedepannya itu apakah ini nanti pemasarannya tetap lewat sosial media aja, atau nanti mungkin Omnya buka reseller atau open reseller atau... Oh ya, untuk kedepannya ini kita sudah mencoba untuk pemasaran, kita melayani reseller juga. Terus untuk kedepannya bisa lisensi, ya lisensi untuk memperkuat, bisa kita masuk ke toko oleh-oleh, ke aftermarket seperti itu ya. Kedepannya untuk perkembangannya kita pengen lebih pesat dan lebih besar lagi ke arah itu gitu. Oh, iya. Gitu ya. Berarti saat ini sudah buka reseller sebenarnya ya? Iya, reseller sudah ya. Untuk teman-teman juga yang bisa mau ikut bisnis, join bisnis, bisa gabung untuk reseller ini ya. Dapur Oma, nanti bisa hubungi Omnya juga lewat jalannya sekarang di jalan apa Om ya Om? Iya, kita ada buka di Purworejo di Blok F2 nomor 64. Monggo silahkan kalau mau reseller atau membeli produk kita, bisa lihat varian-variannya, bisa tester juga di sini. Silakan datang di Purworejo seperti itu. Oke, lanjut lagi ya Om. Iya, oke. Seperti yang sudah Om jelaskan kepada teman-teman saya tadi, kan ini usaha Om sudah berdiri 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, pastinya kan ada hambatan dan tantangan dalam berusaha Iya, ini Om. oke. Mungkin bisa disebutkan apa saja Om dan bagaimana cara Om untuk mengatasi tersebut? Iya, agar tetap berjalan, tetap semangat ya. Oke, untuk adik-adik sekalian, jadi seperti ini. Dalam membuka usaha itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak banget tantangan hambatan. Jadi yang pertama itu tantangan hambatannya itu banyak sekali produk-produk, ya pesaing-pesaing itu tantangannya. Yang kedua mungkin di modal seperti itu ya. Yang ketiga tantangan dan hambatan itu pemasaran. Kita produk sebagus apapun, kalau kita pemasarannya kita tidak terkonsep, kita bingung akan memasarkan kemana seperti itu. Karena kan sudah 3 tahun nih Om, jadi ada kunci sukses dari Om sendiri sebagai seorang wirausahawan gitu Om. Oke, dalam usaha itu yang penting kita yakin. Kita yakin, terus kita lebih improve lagi di produk, di menu, diimprove lagi, dia lebih baik lagi karena pesaing kita banyak ya. Jadi lebih baik lagi, lebih menarik lagi, lebih menarik dalam artian dirasa, di packagingnya, terus kita harga juga kita harus lebih bersaing di harga. Jadi kita harga tidak perlu mahal karena target kita kan mahasiswa gitu ya. Jadi kita sesuaikan untuk kantong anak-anak mahasiswa seperti itu. Terus motivasinya memang ini berat. Kita usaha dari nol itu sangat-sangat berat. Motivasinya kita tetap yang pertama konsisten. Itu penting. Iya. Banyak yang usaha-usaha yang awal yang mereka gagal itu karena mereka tidak konsisten. Yang kedua itu semangat. Yang ketiga kita harus memanfaatkan, kita harus bisa membaca situasi seperti itu. Contohnya sekarang di Jogja sudah geliat lagi untuk anak-anak mahasiswa offline. Nah kita target di anak-anak mahasiswa. Terus apa lagi ya, sabar yang jelas, terus tekun, dan yang paling utama tetap selalu bersyukur seperti itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Om. Iya, iya. Ini tentang pembukuan sederhana. Sederhana saja ya. Ini tentang usaha pisang Om ini membutuhkan apa saja bahan-bahannya dan harganya kalau boleh tahu berapa? Iya, iya. Om akan jelasin jadi menguntungkan atau tidak seperti itu ya. Sebenarnya simpel sih, kita modal di pisang saja. Kita sebagai contoh aja, pisang 1 sisir kurang lebih 18.000. Kita butuh minyak kurang lebih 20.000 dan bubuk rasa 10.000. Kita butuh biaya awal itu 48.000 dan kita jual per packagingnya itu 15.000.
dan itu jadi 5 packaging. Yang 200 Ya 200 gram ya. Jadi kita hasil penjualan dari satu sisir jadi 5 packaging itu 75.000. Jadi modal awal 48.000, kita jual hasil penjualan 75.000, jadi kita masih untung laba kita 37.000 rupiah. Seperti itu. Kalau pembukuan ini Om, pengisiannya itu setiap berapa hari atau per sekali masak langsung dibukukan atau gimana? Ini kita pembukaan tetap yang sederhana, seperti kita untuk modal awal kita catat seperti itu ya. Setelah itu kita packing, kita jual, hasilnya dari penjualan berapa kita balance, ya kan? Kita debit, kredit, jadi akan kelihatan hasilnya ya, hasil dari laba dari penjualannya seperti itu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang udah cukup banyak tadi, Iya. ada usaha Om. Kami juga mengucapkan terima kasih Om sudah Iya. membagikan sharing pengalaman usahanya Iya. seperti itu. Sekali lagi terima kasih ya Om ya. Ya, sama-sama. Untuk adik-adik juga terima kasih untuk hadirnya di sini, untuk tugas kalian Tugas, ya. Kita bisa membantu semaksimal mungkin. Semoga dengan informasi dari Om untuk adik-adik sekalian Menambah wawasan-wawasan dan lebih termotivasi lagi untuk berwirausaha seperti itu.